untuk apa kita memilih orang yang sudah ditentukan syaratnya, tapi salah satunya nggak terpenuhi. Logika hukumnya begini, Pak. Umpama Bapak membeli HP, itu di dalam spek ditulis bahwa HP itu bisa untuk ngulek cabai, umpamanya ya. Bapak udah beli nih, bawa pulang. Ternyata nggak bisa buat ngulek cabai. Apa Bapak? Balik. Mau pulangin, ganti uang, atau gimana? Kan itu. Nah, saya dalam rangka itu, Pak. Ini profil calon presiden. Jadi Bapak nggak nambah-nambah yang ambil? Enggak, ini nih. Pendidikan wakil presiden waktu itu tuh SD, SMP, terus SMA-nya diselenggarakan di Singapura. Tiba-tiba tuh SMA tuh. Lalu diselenggarakan lagi, ada SMA lagi. Nah, SMA-nya 2 ya? 2 kali di Australia. Lalu dia bikin S1 ke Singapura lagi. Nah, peristiwa yang kayak gini, kondisi yang begini ini nggak cocok dengan undang-undang. Undang-undang pemilu. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Nggak cocoknya di mana Pak itu Pak? Karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak, Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang, Pak. Oke. Nah, uang 125 triliun itu dibagi ke seluruh warga negara Indonesia itu tadi dengan bentuk nggak tahu APBN nanti kan setor kepada negara. Itu kalau dilihat dari sisi itu kecil, Pak. Kerugian yang saya minta dari orang per orang sekitar 450 ribuan. Nggak sampai 1 UMR kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, baru-baru ini ada sebuah gugatan perdata yang menurut saya unik. Kenapa gugatan ini saya sebut unik? Karena yang digugat adalah Gibran Rakabuming yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum. Apa yang menjadi objek gugatan adalah legalitas atau keabsahan dari penyetaraan sekolah Gibran yang dianggap setara dengan SMA sebagai syarat menjadi presiden maupun wakil presiden. Gugatan ini diajukan oleh seorang advokat bernama Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi sebesar 125 triliun. Dan gugatan ini sidang pertamanya telah dilakukan pada 8 Agustus 2025 yang lalu. Dan untuk ngobrolin soal ini, saya telah bersama dengan Pak Subhan. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Pak Subhan, ini saya sebut gugatan ini unik. Kenapa? Karena kebetulan, entah kebetulan atau bagaimana, pada saat yang sama ada sebuah isu politik yaitu permaksulan atau permohonan permaksulan Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Di sisi lain juga lagi ada ribut-ribut soal keaslian ijazah Pak Jokowi yang sekarang proses hukumnya dilakukan di Polda Metro Jaya. Dan tiba-tiba Bapak kemudian mengajukan gugatan ini. Dan jauh sebelumnya Pak Roy Suryo yang selama ini getol mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi juga sempat mengatakan kepada saya bahwa ini ada lagi loh kasus ijazah anaknya, terutama anaknya Pak Jokowi. Nah, mungkin pertanyaan publik sederhana saja. Bapak menjadi bagian dari kelompok ini kah? Baik Bapak Vivi. Ya. Kan saya bercerita apa adanya. Saya tidak bagian dari teman-teman yang lagi berjuang di sisi itu tadi ya. Tapi saya adalah warga negara yang peduli dengan sistem negara hukum saya. Itu aja. Itu aja ya Pak? Udah nggak ada yang lain. Oke Pak, apakah di dalam Bapak bisa cerita nggak? Gimana sih awal mulanya Pak Subhan ini kepingin mempersoalkan ijazah SMA-nya Gibran ini Pak? Begini Pak, sebenarnya ini kewajiban seluruh warga negara.
sebenarnya esensinya kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Karena apa? Yang dinodai, yang ternoda ini adalah sistem negara, sistem hukum negara. Hukumnya ternodai. Nah, saya waktu itu nunggu, Pak, kok nggak ada yang bergerak. Oh, sebenarnya udah lama ya ini ya? Udah lama. Begitu ada pemilu, saya lihat itu, Pak, ada pengesahan para calon kan. Nah, ada satu kandidat calon presiden yang juga saya persoalkan. Selain Gibran. Selain Gibran, kalau waktu itu belum pemilu malahan. Yang kandidat presiden itu, saya persoalkan tentang kewarganegaraannya. Dalam konteks ini siapa, Pak? Saya nggak usah sebut. Yang penting ada salah satu calon. Konteksnya adalah kewarganegaraannya. Kewarganegaraannya yang saya persoalkan. Dan hakim menyatakan tidak berwenang mengadili. Saya bawa ke TUN juga begitu. Di TUN bilang saya tidak mempunyai legal standing. Saya nggak putus asa. Ini ada lagi nih. Oke, saya tunggu sampai dia jadi wakil presiden atau jadi presiden, saya akan persoalkan. Nah, begitu. Kenapa Pak Subhan harus menunggu? Ini kan udah lama nih presiden, wakil presiden ini dilantik 20 Oktober 2024, sudah 10 bulan. Ya, prosesnya dilakukan di Februari, kan lama sekali, Pak. Kenapa harus menunggu? Begini, Pak. Ya. Konsep gugatan saya adalah konsep perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum, maka kita menunggu sampai itu berbuat. Ada perbuatan. Ya. Nah, perbuatan itu memenuhi unsur pasal 1365, perbuatan melawan hukum. Itu. Jadi menunggu sampai perbuatan melawan hukumnya kelar gitu ya? Iya. Terjadi. Intinya itu. Soalnya gini, saya itu menuntut di TUN sebelum sampai pernah mengajukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara ya, Pak? Iya, pernah. Yang saya gugat pertama KPU. Oh, KPU waktu itu ya. Karena lembaga yang melakukan perbuatan melawan hukum itu harus di kompetensinya wilayah TUN. Ya. Pengadilan TUN. Saya bawa ke TUN dengan proses keberatan. Sama juga permohonannya bahwa KPU menerima pendaftaran. Iya, karena menerima pendaftaran calon yang cacat bawaan itu tadi. Terus hasilnya gimana tuh? Hasilnya di TUN saya kena dismissal. Apa gugatan saya NO? Alasannya, Pak? Alasannya waktunya nggak cukup 90 hari. Waktunya sudah lewat. Iya. Dari 90 hari. Gini Pak Febi, saya kebetulan bawa data TUN-nya ini. Gugatan saya ke TUN. Jadi gini supaya nggak dibilang ini tiba-tiba. Nih proses TUN-nya ini. Oh, proses TUN-nya ya. Iya. Penetapan dismissal pada penetapannya 21 Agustus 2025, Pak ya. Iya. Iya kan? Iya kan, salinan penetapannya dan sebagainya ini. Nah, jadi ini dilakukan dalam perkara nomor 264G 2025, Pak ya. Pak Subhan, jadi Pak Subhan sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah mengajukan permohonan ke PT UN. Betul ya, Pak ya? Bukan permohonan, gugatan. Oh, gugatan ya, ke PT UN. Ke PT UN Jakarta. Ya. Nah, pada waktu itu hasilnya apa, Pak? Hasilnya gugatan saya kena dismissal namanya. Dismissal itu kata alasannya pengadilan TUN bahwa gugatan saya sudah tidak ada waktu untuk itu. Oh, sudah lewat ya? Sudah lewat karena pengadilan TUN bilang harus 90 hari. Nah, saya putusan ini harusan dilawan kan. Saya nggak ngelawan, saya biarkan. Karena saya buat kunci nih. Kunci untuk PMH di pengadilan negeri. Maksudnya gimana kunci itu, Mas? Jadi gini, nanti kalau pengadilan negeri membuat menyatakan dirinya tidak berwenang karena bukan wewenang dia, nggak bisa lagi. Ya. Karena di TUN udah pernah kita coba habis waktu kan, berarti ketutup tuh. Semua peradilan tertutup. Nah, ada teori pengadilan. Teori namanya teori residu pengadilan. Bahwa untuk pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya meskipun tidak ada hukum acaranya. Oh, gitu ya. Nah, artinya kunci nih. Nanti nggak tahu Pak Hakim gimana tuh.
memutus itu. Kan, tapi ada undang-undang yang bunyinya itu, Pak. Bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Pak Subhan, banyak orang bertanya, apa sih yang dipunyai Pak Subhan sehingga kemudian berani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU, Pak? Begini, kembali lagi. Saya ini pemuja negara hukum. Bukan pemuja dan perawat, bikinnya merawat. Nah, berangkat dari situ, Pak, saya melihat ada kejanggalan hukum di mana kita mau dipimpin waktu itu kan oleh seorang wakil presiden. Nah, syaratnya harus penuh dong. Untuk apa kita memilih orang yang sudah ditentukan syaratnya, tapi salah satunya nggak terpenuhi. Logika hukumnya begini, Pak. Umpama Bapak membeli HP, itu di dalam spek ditulis bahwa HP itu bisa untuk ngulek cabai, umpamanya ya. Bapak udah beli nih, bawa pulang. Ternyata nggak bisa buat ngulek cabai. Apa Bapak? Balik. Mau pulangin, ganti uang, atau gimana? Kan itu. Nah, saya dalam rangka itu, Pak. Oke. Pertanyaannya, apakah Bapak, kan biasanya kalau gugatan perdata biasanya ya, yang saya tahu itu ya minimal penggugat ini punyalah ya. Oh itu ya, gini Pak. Bukti gitu loh, bahwa menunjukkan bahwa Gibran itu enggak punya dokumen yang menyatakan dia lulus SMA sesuai dengan ketentuan undang-undang. Gini Pak, saya karena itu udah materi pengadilan, saya hanya bisa mengumpamakan. Gitu ya. Saya memiliki bukti seterang orang tahu Monas di Jakarta. Itu. Jadi, jadi kalau, ibarat kata udah terang benderang lah ya buktinya. Iya, terang benderang dan cukup menurut saya. Pak, biasanya orang juga akan mempertanyakan, hakim mempertanyakan soal legal standing. Kalau saya boleh tanya, itu legal standingnya Pak Subhan untuk terkait dengan ijazahnya Gibran dan KPU ini apa ini? Legal standing saya adalah warga negara yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar. Itu satu. Kedua, saya pembayar pajak. Iya. Sebagai seorang pembayar pajak, wajib pajak, membayar pajak, tapi mendapatkan pemimpin yang begini. Gitu loh. Yang begini itu kurang atau cacat bawaan. Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi tadi. Saya nggak bicara tentang kapasitas dia. Saya hanya ingin bukti bahwa dia pernah sekolah. Bahwa ijazah itu hanya bukti bahwa dia pernah sekolah. Belum soal dia pernah berpikir nggak tuh. Iya. Itulah. Iya. Pak Subhan, ini di dalam gugatan ini Bapak mencantumkan ganti rugi atau apalah namanya 125 triliun. Ini gimana nih penjelasannya? Nah, penjelasannya begini Pak. Dalam gugatan, konsepsi gugatan perbuatan melawan hukum itu, penggugat boleh meminta kerugian material dan imaterial. Nah, dalam gugatan ini, kalau gugatan kerugian imaterialnya, saya selaku penggugat hanya minta 10 juta. Imaterial ya? Materialnya. Iya. Nah, imaterialnya, karena kerugian imaterial itu dalam terminologi itu nggak ada jumlahnya, tak terhingga. Nah, oleh karena yang dirugikan itu adalah negara, sistem negara hukum itu tadi yang rusak kan, maka kerusakan ini kerugian itu saya bayarkan kepada negara untuk semua warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu kalau nggak salah saat ini jumlahnya 285 juta. Nah, uang 125 triliun itu dibagi ke seluruh warga negara Indonesia itu tadi dengan bentuk nggak tahu APBN nanti kan setor kepada negara. Itu kalau dilihat dari sisi itu kecil Pak. Kerugian yang saya minta dari orang per orang sekitar 450 ribuan, nggak sampai 1 UMR kan. Tapi kalau Bapak lihat dari 125 ya gede lah. Tapi Bapak harus melihat per person kita.
sebagai warga negara hanya dihargai dengan berapa 450.000 kira-kira. Oke. Kecil kan? Ya. Pak, kok bisa ketemu 125 nggak 500 triliun gitu? Nah, apa ada filosofinya angka 125? Sebenarnya angkanya yang itu nggak matematis ya Pak. Itu 450. Kita merdeka itu Pak, di angka 45 itu Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ngambil-ngambil lah. Tapi yang jelas saya pengen warga negara Indonesia itu kebagian dari ganti rugi kerusakan sistem negara hukum itu Pak. Itu. Nah, tentu ini orang pasti juga bertanya nih Pak Subhan. Ini Pak Subhan ini guyon-guyon, joke, ya kan? Pansos atau memang serius nih Pak? Ngerti pansos kan Pak? Panjang sosial supaya Bapak terkenal. Enggak ya? Pak. Saya terkenal kalau untuk apa? Ya kan? Saya bukan artis, bukan figur public figure, bukan. Saya pengacara. Malah rugi saya Pak. Nggak ada orang yang mau deketi saya. Iya. Gitu takut. Takut ya. Iya. Saya nggak itu Pak. Itu view apa yang saya temukan dalam undang-undang dan ini terjadi pelanggaran, maka saya angkat. Itu aja. Ya, Pak. Meskipun bukti-bukti nanti yang akan Bapak ajukan itu menjadi nanti di pokok perkara gitu. Saya mau kepingin dapat cerita di 8 Agustus lalu di sidang perdana itu Pak. Kan dalam hal ini kan Bapak tidak keberatan lah istilahnya kalau tergugat ini diwakili oleh kejaksaan sebagai pengacara negara. Itu gimana sih? Begini Pak. Ya. Saya menggugat ini adalah menggugat calon wakil presiden waktu itu ya. Kebetulan gugatan sekarang karena perbuatan melawan hukumnya dimulai saat itu. Maka saya menggugat calon wakil presiden. Kalau calon wakil presiden, kenapa negara hadir? Gitu loh. Maka saya keberatan. Dan keberatan saya diterima oleh hakim. Supaya negara nggak ada di ruangan itulah. Kira-kira. Kalau menunjuk pengacara orang lain biasa, oke aja kan? Monggo, tapi juga nanti akan saya tanya. Kau dibayar profesional atau pro bono nih? Soalnya ada konsekuensinya Pak. Apa itu Pak? Kalau dia dibayar profesional, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kau gratisan, sementara ini sekarang statusnya sekarang adalah warga negara, wakil presiden, Anda kena gratifikasi. Oh gitu. Iya, ke arah sana. Jadi kalau dibayar profesional oke. Malah nggak apa-apa. Tapi kalau pro bono berarti gratifikasi. Iya. Oh. Dalam konteks ini sebagai wapres dia nerima gratifikasi gitu kan? Ya kira-kira gitu ya. Pak, kalau KPU diwakili oleh pengacara negara, bisa nggak? Ya boleh karena dia negara. Karena dia organ negara. Iya, gitu tapi selama ini KPU kan sudah beberapa kali saya gugat. Dia pakai biro hukumnya. Jadi itu karyawannya ya. Ya bagian dari mereka. Iya. Pak, ya tadi kan Bapak mengatakan soal alat bukti ini kan nantilah urusannya ketika sampai kepada pembuktian. Boleh dong dikasih. Tadi Bapak udah memberikan perumpamaan, saya kasih sedikit gitu Pak. Kok Bapak yakin bahwa Gibran ini nggak punya ijazah setingkat SMA itu gimana sih? Nah, gini Pak. Itu ada pengumuman yang dimuat di portal KPU. Itu kelihatan Pak. Bagaimana riwayat pendidikan seorang calon wakil presiden saat ini. Itu diumumkan di situ. Nah, kalau boleh oke lah saya buka deh dikit deh, nggak apa-apa. Dikit Pak. Karena ini buktinya sebenarnya bukti ini Pak. Semua warga negara wajib tahu. Ini dari KPU Pak. Ya, KPU ya. Ini profil calon presiden. Jadi Bapak nggak nambah-nambah yang ngambil? Enggak, ini. Pendidikan wakil presiden waktu itu tuh SD, SMP, terus SMA-nya diselenggarakan di Singapura. Tiba-tiba tuh SMA tuh. Lalu diselenggarakan lagi ada SMA lagi. Nah, SMA-nya 2 ya? 2 kali di Australia. Lalu dia bikin S1 ke Singapura lagi. Nah,
peristiwa yang kayak gini, kondisi yang begini ini nggak cocok dengan undang-undang. Undang-undang pemilu. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Nggak cocoknya di mana Pak itu Pak? Karena ini KPU apa undang-undang pemilu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu mencaratkan dalam huruf R berpendidikan paling rendah. Tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nah, makna sekolah lain yang sederajat ini adalah ya diantaranya yang belum disebut di sini, yang ada di sini dong. Ya. Contohnya umpama ya udah paling minim ya paket C lah. Itu sederajat dengan SMA atau STM kalau masih ada. Ya. Atau di Jawa Timur itu ada sekolah model. Nah, itu juga boleh. Nah, kalau ada itu Pak apa namanya surat keterangan kesetaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan di mana tuh? Undang-undang hanya minta bukti sekolah, artinya ijazah, bukan keterangan. Kalau dipaksa, oke, keterangan dipakai. Tapi keterangan sekolah itu, ijazah luar negeri itu hanya untuk ini, untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. Itu apa Pak itu? Ya? Ini yang mengatur ini adalah peraturan Menteri Pendidikan yang ditandatangani oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Lalu diterjemahkan juga oleh Dirjen apa nih namanya? Ada di sama itu Pak. Bunyinya sama itu kayak gitu. Jadi sebenarnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan itu bukan ijazah. Bukan ijazah yang bisa dipakai untuk mendaftar. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Bahkan itu secara limitatif disampaikan untuk melanjutkan pendidikan dalam satuan pendidikan di dalam negeri di Indonesia. Bagaimana gitu. Sekarang bolehlah dia sekolah di SMA di mana? Dimanapun gitu ya. Iya. Seperti kasus yang punya Pak Prabowo, presiden kita nih. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Terus? Tetapi yang dipakai untuk ngelamar menjadi presiden itu bukan Akmil Pak. Akmilnya ya. Magelang. Artinya apa? SMA beliau itu sudah disamakan oleh lembaga pendidikan Magelang itu sehingga dia dapat kuliah di situ. Itu jadi beda ya ini ya. Beda, intinya Pak Prabowo itu sudah melewati pasal itu. Pasal itu kan minimum. Ya. Pak Prabowo Akmil loh. Lewat itu. Nah, tapi di tadi bukannya Gibran juga punya ijazah S1, Pak? S1-nya Singapura juga, Pak. Kata dia ya. Nggak bisa. Dan itu tidak disetarakan. Belum tentu, belum tahu. Ada info disetarakan, tapi justru yang disetarakan itu yang di Sydney yang disetarakan yang di Australia. Kata Pak Roy Suryo, saya dengar itu. Yang justru disetarakan sama SMK. Di UTS Ya. Singapura Australia. Ya. Nah, itu menurut pemahaman hukum saya ini tidak memenuhi syarat undang-undang. Ya, Pak, pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan ya Pak ya. Tadi kan disebutkan di sini riwayatnya SMA-nya 2, S1-nya 1. Dalam pengertian Bapak, yang dipakai oleh KPU untuk menerima pendaftaran dia, logika saya mestinya ya S1 toh Pak? Bukan begitu? Bukan, meskipun S1, tapi SLTA-nya nggak ada itu. Ya. Iya kan? Tapi kan S1-nya sudah terlampaui karena si universitas ini menerima. Iya, luar negeri semua itu. Bagaimana sistem pendidikan kita nggak ada itu. Gitu ya. Iya. Dan ini aneh Pak. SMA sampai 2 kali loh. Coba
bagus banget tuh. Sebenarnya SMA-nya 2 kali tuh. Oke, Pak. Kalau saya tanya, pernahkah Bapak misalkan ya ini konfirmasi atau apalah namanya atau melakukan on the spot terhadap sekolah-sekolah yang disebutkan di sini, Pak? Perlu nggak sih? Kalau saya nggak perlu, karena saya tidak mencari kebenaran material, Pak. Kalau mencari kebenaran material itu masuk ranah pidana. Saya hanya kebenaran formil aja. Kalau KPU bilang gitu, saya pernah tanya ke KPU, kenapa meloloskan dengan riwayat pendidikan begini? Saya somasi KPU, tapi nggak dijawab. Makanya saya ketemu. Pernah itu, ya? Iya. Pernah disomasi ya? Somasi dan keberatan karena meloloskan calon yang berpendidikan kayak gini. Itu, Pak. Ya. Pak, kalau kan di dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi, Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur, Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini jadi dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak, Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang, Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah, Pak. Penayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik, Pak. Karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Satu ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih, Pak, itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan? Boleh relevan juga. Kan? Ya, gitu kan? Relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus
sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan. Dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini. Nah, gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Gitu loh. Ya. Cacat bawaan ini, Pak. Ya tadi yang saya umpamakan, kita membeli HP tadi. Konsekuensinya kalau nggak kembali, uang kembali ya minta ditukar. Gitu. Ya. Gitu. Pak, ini pertanyaan pamungkas dari saya, Pak. Oke. Apakah di dalam proses pengajuan gugatan ini Bapak sudah memikirkan risikonya, Pak? Gini, Pak, sebuah perbuatan di dunia ini mengandung risiko. Dan risiko itu sudah saya hitung. Itu aja, Pak. Ya. Karena semua perbuatan pasti mengandung risiko. Itu. Ya kan bisa jadi seseorang ini kan bisa balik dilaporkan secara pidana karena pencemaran nama baik lah, fitnah lah, kalau saya berupaya di pengadilan dipidanakan, maka negara bubar aja, Pak. Negara hukum, Pak. Lah kenapa, Pak? Ini perdata, nggak boleh dibawa ke pidana, kecuali saya ada fitnah, ada caci maki di situ. Ini nggak sah di pengadilan, dan itu wasitnya hakim. Ya kan? Artinya melakukan prosedur selayaknya yang diatur dalam undang-undang. Iya, dan dijamin oleh konstitusi saya bahwa semua bernilai sama di dalam hukum. Semua warga negara dijamin dalam hukum itu. Ya. Itu, Pak. Saya yakin itu, Pak. Pak, apakah selama ini ada komunikasi dengan Pak Roy Suryo lah, dengan Rismon lah, dengan Bu Tifa gitu yang belum, Pak. Belum ada. Ya. Karena gini, saya ingin menjaga kemurnian ini soal hukum dulu. Ya. Nanti kalau butuh, karena saya ingin ada partisipasi dari warga negara untuk mensuplai saya bukti tadi, meskipun sudah terang, boleh. Ya. Jadi menjaga kemurnian proses hukumnya. Iya. Soalnya gini, kalau ngelihat teman-teman yang berjuang di sisi Pak Roy itu, kelihatannya kok ribet gitu loh. Gitu. Kenapa ribet? Lihat ribetnya apa? Iya. Saya pengennya membantu malah, bilang selesai. Ya. Gitu. Itu ya, Pak ya. Iya.
Oke Pak Subhan, terima kasih Baik, banyak. Pak Febi, Ya, terima kasih atas ngobrol kita ya. Setidak-tidaknya para pemirsa pendengar kita ini tahu apa sih sebenarnya duduk masalahnya, apa sih yang ingin diraih oleh Pak Subhan melewati gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Baiklah, terima kasih. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.